BNN Tebing Tinggi musnahkan 800 gram sabu-sabu. Polisi Langkat tembak mati gembong narkotika jaringan internasional. Abaikan imbauan jaga jarak, ratusan warga Sibolga berdesak-desakan mengambil bantuan sosial tunai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa Nyela Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, BNNK Tebing Tinggi Sumatera Utara menggelar pemusnahan barang bukti sabu seberat 800 gram lebih. Dalam kesempatan ini, Kabid Berantas BNN Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan salah satu program yang digunakan BNN untuk menimbulkan efek jera bagi para bandar narkoba. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 800 gram lebih dilaksanakan di halaman kantor BNNK Tebing Tinggi dengan menghadirkan tersangka MY, warga Aceh yang ditangkap di rumah kontrakannya di kota Tebing Tinggi 2 pekan lalu. Sebelum dimusnahkan, barang bukti tersebut terlebih dahulu diuji keasliannya oleh tim Lab Polda Sumut dengan cara mencampurkan sabu ke dalam cairan khusus. Dari hasil uji lab yang dilakukan, seluruh barang bukti sabu tersebut dinyatakan asli. Setelah itu langsung dimusnahkan dengan cara di blender dan langsung dibuang ke saluran air yang sudah disiapkan khusus oleh petugas BNN. Selain itu, Kabid Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Sempana Sitepu mengatakan, BNN punya program bagi para bandar narkoba dengan cara dimiskinkan dengan menghubungkan pasal tindakan pidana pencucian uang. Selain barang bukti narkoba, BNN juga harus mengumpulkan barang bukti lain seperti rekening bank, ATM, serta harta bergerak maupun tidak bergerak. Barang bukti itu bukan merupakan satu hal yang harus kita dapatkan ya. Dari barang bukti yang kecil dari pengalaman ya, kita bisa mengungkap ya untuk TPPU-nya ya, tidak punya uangnya sekitar MM-an. Jadi begini, itu memang sudah program BNN, juga Pak Kepala BNN RI di depan kementerian juga mengatakan bahwa setiap pelaku pengedar narkoba wajib dimiskinkan. Artinya apa? Ketika kita menangkap tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal, itu wajib dilakukan tindak pidana pencucian uang. Yang tujuannya apa? Memiskinkan. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Terhitung 14 hari ke depan, Desa Tanjung Hataran Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun akan diisolasi mandiri. Segala kebutuhan warga akan disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Petugas gabungan akan disiagakan di desa tersebut. Menjadi desa pertama yang terbanyak pasien positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun JR Saragi perintahkan lakukan isolasi mandiri terhadap Desa Tanjung Hataran. Hal ini sebagai langkah pencegahan dalam memutus penyebaran COVID-19. Selama 14 hari ke depan, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya akan disiagakan di lokasi untuk memantau dan memenuhi kebutuhan sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga selama diisolasi. Pemerintah Kabupaten Simalungun juga akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak di desa tersebut. Pemkab Simalungun telah siap memberikan pelayanan dan bantuan terhadap warga. Segala fasilitas seperti dapur umum, air minum, sembako, dan bantuan medis akan disiagakan di lokasi. Pertama, kami langsung turun ke lapangan nih, karena ini memang klaster baru bagi kita. Di sini kita temukan 17 orang hasil swab positif. Kami bersama-sama TNI Polri, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat semua,
2 hari ke depan ini kita lakukan isolasi mandiri, diperketat. Semua orang masuk ke sini, baik masyarakat yang keluar. Yang pertama, kita harus siapkan dapur umum. Dapur umum ini nanti masyarakatnya tinggal di rumah. Kita akan mengantar makanan ini dan kita antar kebutuhan-kebutuhan dia. Tadi ada pertanyaan dari masyarakat, karena dia punya sapi ngangon apa, dia tidak kontak kepada orang lain. Nanti ini juga akan kita lakukan perketatan. Dia keluar boleh ngangon, tapi kita lakukan perketatan sehingga dia diawasin terus. Yang ngawasin yaitu tadi TNI, Polri, termasuk dari kita Satpol dan seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah ini, supaya saling menjaga, tidak semakin menyebar di Kabupaten Simalungun ini. 14 hari terhitung mulai 2 hari ke depan. Kita lakukan di tengah-tengah ini, masyarakat kita perhatikan makanannya, kebutuhan-kebutuhan minum dia, semua kita awasin, termasuk melakukan kurpe nanti di sini TNI dan Polri dan Satpol menyapu halaman-halaman, menyemprot. Selama 14 hari ini kita selalu memperhatikan kesehatan mereka. Tim kesehatan kita minta berposko di sini. Kalau ada yang demam, mungkin ada yang sesak, ini langsung kita larikan ke rumah sakit. Di lokasi, tim gugus juga melakukan rapid test massal dan penyemprotan disinfektan untuk tracking penyebaran COVID-19 di Nagori ini. Diimbau kepada warga untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, agar pemerintah dan warga saling bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim Scorpio Polres Tanakaro berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor di rumah Ketua Moderamen GBKPK Benjai Kabupaten Karo. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada kakinya karena berusaha melawan petugas. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang penada hasil barang curian pelaku. Tim Scorpio Polres Tanakaro berhasil menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di rumah Ketua Moderamen GBKP Kabanjahe Kabupaten Karo. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri saat ditangkap petugas. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang penada hasil barang curian tersebut yang diamankan di Kabupaten Dairi beserta barang bukti sepeda motor hasil curian. Berdasarkan pemeriksaan di kepolisian, tersangka RS usai melakukan aksinya langsung menghubungi tersangka JS di Kabupaten Dairi dan menjual hasil curian seharga 1,2 juta rupiah. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Di rumah Ketua Moderamen GBKP Tanakaro telah terjadi pencurian sepeda motor dan barang-barang lainnya. Di mana setelah kita lakukan penyelidikan beberapa hari, diketahuilah bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Reja Septiandi Stepu. Jadi terhadap Reja tersebut kita dapat mengumpulkan barang bukti dari berbagai alat-alat sepeda motor tersebut, yaitu sayap, kaca lampu, dan lain-lainnya. Dari hasil pengembangan tersebut, kita berhasil lagi mengamankan Joshua Purba di Kabupaten Deri. Dari Joshua tersebut, kita amankan sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka diancam pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dan pasal 480 KUH Pidana tentang penadah barang hasil curian, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, baku tembak sempat terjadi antara aparat kepolisian hingga akhirnya gembong narkoba jaringan Malaysia Aceh yang berusaha kabur tewas. Dari penyergapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 15 kg sabu-sabu yang dikirim dari Malaysia. Awalnya petugas yang dipimpin langsung Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Robert Da Costa, menangkap 2 anggota sindikat jaringan narkoba Malaysia Aceh, inisial KR dan S di Jalan Lintas Sumatera, persisnya di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Keduanya ditangkap saat akan menyeludupkan sabu-sabu seberat 5 kg dengan mengendarai mobil nomor polisi BM 1152 JM menuju Kota Medan. Keduanya mengakui barang haram tersebut milik tersangka Yusuf Nasution alias Yusuf. Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dengan memburu tersangka Yusuf yang diketahui berada di Jalan Megawati, Kota Binjai, Sumatera Utara. Saat dilakukan penyergapan, tersangka melarikan diri dengan mengendarai mobil dan melakukan perlawanan dengan menembaki petugas dengan senjata api. Petugas yang tak ingin menjadi korban membalas tembakan ke arah tersangka hingga akhirnya gembong narkoba jaringan Malaysia Aceh ini tewas setelah dadanya tertembus timah panas. Dari penyergapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu seberat 10 kg yang dikemas dalam bungkus teh hijau, sehingga total sabu-sabu yang disita 15 kg. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dalam keterangan persnya mengatakan, narkoba jenis sabu-sabu ini dikirim dari Malaysia melalui perairan laut dengan menggunakan kapal nelayan. Narkotika senilai 15 miliar rupiah ini akan diedarkan sejumlah provinsi dan kota di Indonesia. Pengembangan jaringan ini sekaligus juga kalau bisa kami berhasil menangkap dan menyita senjata api yang diduga milik jaringan ini. Pelaku total ada berapa orang, Pak? Yang tertangkap kan 2, 1 MY melawan petugas, jadi 3. Selain menyita sabu-sabu, petugas juga menyita senjata api berikut amunisi serta 2 unit mobil yang digunakan dari para tersangka dalam menjalankan aksinya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Farina TV. Sebanyak 28 SMP negeri di Kabupaten Labuan Batu Selatan menerapkan penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online. Sedangkan 21 SMP swasta lainnya masih menerapkan semi online dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Memasuki tahun ajaran 2020-2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Selatan menerapkan PPDB secara online di 28 SMP negeri dan 21 SMP swasta dengan metode semi online dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kabid SMP Dinas Pendidikan Labuan Batu Selatan, Paino, menyebutkan PPDB online di jenjang SMP negeri ini merupakan untuk tahun kedua mereka lakukan, di mana sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB, terdapat 4 jalur penilaian peserta didik tahun ajaran 2020-2021, yakni zonasi tempat tinggal, afirmasi atau tidak mampu, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi peserta didik itu sendiri. PPDB tahun ini sendiri pihaknya membagi 2 gelombang, yakni gelombang pertama pada tanggal 15 hingga 22 Juni, dan untuk pengumuman di tanggal 24 Juni. Sedangkan gelombang kedua di tanggal 29 dan 30 Juni, dengan pengumuman di tanggal 2 Juli. Pada tahun ini, sistem penerimaan PPDB ini untuk tingkat jenjang SMP yaitu terdiri dari 4 jalur. Yang pertama yaitu jalur zonasi, yang kedua yaitu jalur afirmasi, dan yang ketiga yaitu jalur perpindahan
pindah tugas orang tua. Yang keempat adalah yaitu jalur prestasi, di mana masing-masing ini sudah ditentukan kuotanya masing-masing. Dan pada tahun ini juga yaitu sudah dibuat yaitu sistem aplikasi yaitu secara online. Jadi masing-masing sekolah dapat melaksanakan PPDB ini secara online. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang, Purnama Lubis menjelaskan, untuk mengatasi kendala yang dialami calon peserta didik dalam mengikuti PPDB online, pihaknya menyediakan operator secara gratis untuk membantu para calon peserta didik tersebut untuk mendaftarkan. Adapun masalah yang kami hadapi sebagai warga sekolah dalam PPDB online ini, yang pertama, bahwa tidak semua dusun ada jaringan internet, jadi masih terhalang oleh jaringan internet. Kemudian yang kedua, tidak semua masyarakat memiliki smartphone. Dan yang berikutnya, ketiga, tidak semua masyarakat memahami bagaimana cara-cara pendaftaran online. Jadi upaya yang kita lakukan, Bu? Jadi upaya yang kami lakukan, kami pihak sekolah menyediakan operator. Ada sebanyak 6 orang. Jadi kami membuat pengumuman barang siapa yang mau mendaftarkan anaknya secara online, akan tetapi belum memahami sebetulnya, pihak sekolah menyediakan operator untuk mengonline-kannya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar mengaktifkan kembali petugas pemilihan kecamatan dan juga melantik 159 calon anggota panitia pemungutan suara yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Sedangkan pelantikan PPS dilakukan secara daring. Anggota KPU Pematang Siantar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Nurbaya Siregar mengatakan, setelah PKPU tersebut turun, KPU mengaktifkan kembali 40 anggota PPK per kecamatan yang sempat dinonaktifkan lantaran pilkada tertunda. Sedangkan pelantikan PPS dilakukan secara daring. Sebelumnya, pelantikan calon anggota PPS sebanyak 159 orang, tertunda akibat pandemi COVID-19. Saat ini kan KPU Kota Pematang Siantar itu akan melanjutkan tahapan yang sempat tertunda di bulan Maret kemarin. Tahapan tertunda kan karena adanya wabah COVID-19 sehingga tahapan itu sempat tertunda. Hari ini ya, pada tanggal 15 Juni 2020, KPU Kota Pematang Siantar akan melanjutkan tahapan itu kembali, yaitu melakukan pengaktifan PPK ya, dan melakukan pelantikan PPS. Kenapa kita melakukan pelantikan PPS? Karena PPS kita pada saat penundaan itu tidak jadi dilantik. Nah, pada hari penundaan adalah jadwal untuk kita melakukan pelantikan PPS. Maka hari ini kita akan melakukan pelantikan PPS sekota Pematang Siantar. Bawaslu Kota Pematang Siantar juga siap melaksanakan tahapan pilkada yang sempat tertunda. Setelah pengaktifan sebelumnya istilahnya tertunda, bahwa pelaksanaan itu istilahnya tertunda kira-kira istilahnya di bulan Maret tahun 2020. Nah, kembali Bawaslu Republik Indonesia membuat surat edaran terbaru SE 0197 yang terkait dengan pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. Nah, pelaksanaan tersebut paling lambat tanggal 15 Juni 2020 dan seluruh jajaran Bawaslu Kota dan Kabupaten semuanya harus melakukan pengaktifan
di tanggal 15 Juni 2020 ini. Selanjutnya, setelah PPK diaktifkan dan calon anggota PPS dilantik, tahapan selanjutnya yakni membentuk petugas pemutakhiran data pemilih oleh masing-masing PPS. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Abaikan imbauan jaga jarak, ratusan warga penerima BST di kota Sibolga memilih tetap berkerumun dan berdesakan untuk mencairkan dana bansos tahap 2 sebesar Rp600.000 di kantor pos setempat. Meski telah berulang kali diperingatkan oleh petugas kepolisian di lokasi, namun para warga tetap saja memilih untuk berkerumun dan saling berdesakan di pintu masuk kantor pos di Jalan Balam, kota Sibolga. Bahkan sejumlah anak-anak yang dibawa oleh ibunya pun terpaksa harus rela terjepit dan berdesakan dengan orang dewasa. Tak hanya tidak peduli akan penerapan menjaga jarak, bahkan sebagian warga penerima bansos juga terlihat tidak mengenakan masker. Sebagai sanksi tidak patuhnya warga akan penerapan protokol kesehatan COVID-19 ketika melakukan pencairan dana BST, petugas kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi terpaksa mengeluarkan ancaman untuk tidak melayani warga yang tidak mengenakan masker. Himbau, sudah berulang kali kita himbau supaya tetap jaga jarak, dan barang siapa yang berurusan untuk pengambilan BST untuk memakai masker. Nah, kalau mereka tidak memakai masker, kita tidak layani, kita sampaikan kepada petugas untuk tidak dilayani dan dipakai dulu masker baru mengambil BST-nya. Berdasarkan data dari pihak kantor pos cabang Sibolga Selatan, sebanyak 437 kepala keluarga dari 2 kelurahan yang mencairkan dana BST pada tahap kedua ini. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Polsek Helvetia mengembangkan peternakan ikan dengan membudidayakan ikan lele dalam drum di setiap sudut kantor Polsek Helvetia. Dengan menggunakan wadah sederhana dan murah, budidaya ikan lele dalam wadah drum ini dapat meningkatkan hasil yang cukup memuaskan. Hal inilah yang dilakukan personel Polsek Helvetia Polrestabes Medan. Dengan memanfaatkan 20 unit drum, Polsek Helvetia tabur 2.000 ekor benih ikan lele. Dengan rincian satu drum berisi 100 benih ikan lele. Drum berisi benih ikan lele ini akan ditempatkan di setiap ruangan unit yang ada di Polsek Medan Helvetia. Melepas bibit ikan lele sebanyak 2.000 ekor untuk memperbudayakan ikan lele di dalam drum. Kami mempersiapkan drum kurang lebih hampir 20 drum dan masing-masing unit kami bagi. Diharapkan dengan asupan makanan yang cukup, benih ikan lele ini dapat tumbuh berkembang dengan baik sehingga dapat dikonsumsi masyarakat sekitar. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.